Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan kasihan Di sini kami akan menjelaskan tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. 3. Politik luar negeri Indonesia masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diawali sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersikap konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa atau nasional changer building. Adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yakni condong ke blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan Cina dalam memberi peluang politik kepada PKI, sehingga partai yang pernah menikam perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1948 berkembang menjadi partai besar dan paling berpengaruh di Indonesia pada tahun 1964 sampai 1965. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Melaksanakannya aktivitas politik luar negeri, dampaknya banyak meningkatkan masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi. Ekonomi maupun budaya adalah hal-hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. Hal ini yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab krisis politik dan ekonomi pada masa akhir pemerintahan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi terhadap imperialisme dan kolonialisme yang dibagi menjadi dua blok, yaitu Old Devos atau Old Established Forecast dan Nevos New Emerging Forecast. Faktor terbentuknya poros dibagi menjadi dua, yaitu 1. Konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik. Mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris, Indonesia harus mencari kawan negara besar yang mendukung dan bukan sekutu Inggris. Salah satunya adalah Cina. Nomor 2, Indonesia perlu mencari negara yang mau membantunya dalam masalah dana dengan persyaratan yang mudah, yakni negara Cina dan Uni Soviet. Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada blok barat. Mundurnya Indonesia dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan internasional. Sekian video presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.